Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 17 Juni 2025, Sari Berita. Puluhan kontraktor di ND tuntut pembayaran proyek yang rampung dikerjakan. Polres Manggarai bekerjasama PMI selenggarakan kegiatan donor darah gratis. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Puluhan kontraktor lokal di ND kembali mendatangi kantor Bupati ND Senin 16 Juni 2025 untuk menagih janji pembayaran proyek yang telah rampung. Mereka meminta bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah dan Sekretaris BPKAD Kabupaten ND guna mempertanyakan kejelasan pencairan dana. Laporan Rofinus Lula. Salah satu kontraktor Abdul Manaf, Direktur CV Sakina mengatakan kedatangan mereka kali ini untuk menagih janji Bupati ND terkait pembayaran proyek. Menurut Manaf, Bupati sempat menjanjikan pembayaran senilai 8 miliar sesuai hasil review APIP beberapa waktu lalu. Tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan kapan cair. Hal itu disampaikan Abdul Manaf kepada RRI di ND. Ia menegaskan bahwa dirinya berbicara mewakili rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, bukan dinas lainnya. Proyek-proyek tersebut telah selesai 100% secara fisik. Menurut Abdul, Bupati sebelumnya menyatakan akan memanggil BPKAD untuk proses pencairan pasca 3 Juni lalu. Namun, hingga pertengahan Juni, anggaran masih belum bisa dicairkan karena belum dikunci di tingkat kabit anggaran. Dari tanggal 3, dari tanggal 3 beliau perintahkan bawahannya BPKAD terutama ini. Kalau dengan inspektorat sudah selesai karena review up dia pegang. Dia tunjuk satu jepitan itu review up. Kami sudah punya harapan. Totalnya menurut beliau nih Pak Bupati ini 8M yang dia bayarkan. Bagi mereka yang fisiknya 100%. Bagi mereka yang fisiknya belum 100%, saya akan perintahkan lagi inspektorat bersama Dinas PU turun ke lokasi. Ia menyebut proses pencairan belum berjalan, revisi anggaran masih terganjal di bagian kabit anggaran. Revisi yang belum dikunci membuat pembayaran tidak bisa dilakukan meski data dari APIK telah menyatakan proyek layak dibayar. Abdul mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran sangat berdampak pada kehidupan para kontraktor. Senada dengan Abdul, salah satu kontraktor lain yang enggan disebutkan namanya secara lengkap dan dikenal sebagai Om Roni mengeluhkan tekanan dari pihak kreditur. Ia menyebut tagihan dari BRI dan koperasi terus datang setiap hari. Tidak hanya itu, Roni menambahkan urusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak mereka ikut berdampak. Kalau saya dampaknya di BRI dengan koperasi, tagih setiap hari. Secepatnya supaya cicilan itu agak berkurang. Dapat uang kami tebus semua nanti kan. Dan kami keuntungan tidak ada lagi sekarang. Keuntungan tidak ada. Sebenarnya keuntungan itu untuk persiapan untuk anak sekolah tapi sudah bayar utang. Roni mengatakan sekarang akan memasuki tahun ajaran baru sementara uang sekolah anak tertunda. Ia berharap pemerintah Kabupaten ND segera realisasikan pembayaran. RRI ND Rofinus Lula melaporkan. Polres Manggarai bekerjasama dengan PMI Cabang Ruteng menyelenggarakan kegiatan donor darah gratis dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-79. Laporan Mario.
Polres Manggarai bekerja sama dengan PMI Cabang Ruteng menyelenggarakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Kegiatan ini dilaksanakan di lantai 2 Aula Polres Manggarai pada Senin 16 Juni 2025. Berbagai unsur masyarakat hadir termasuk personil Polres Manggarai, Kodim 1612 Manggarai, Makobrimob Kompi 2 Batalion B Pelopor Manggarai, Rutan Kelas 2B Ruteng, Ibu Bayangkari Cabang Ruteng, Kejaksaan Negeri, Satpam BRI, dan juga kontributor RRI. Dalam kegiatan ini sebanyak 70 orang yang mendaftar untuk melakukan donor darah, namun sebanyak 35 orang yang berhasil melakukan donor darah. Darah yang didonorkan berhasil mengumpulkan 13 kantong golongan darah A, 6 kantong golongan darah B, dan 16 kantong golongan darah O. Sementara golongan darah AB tidak ada. Hasil donor darah ini akan disumbangkan ke rumah sakit untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Wakapolres Manggarai Kompol Mei Charles Sitepu menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab Polres Manggarai dalam membantu masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Kegiatan hari ini jelang 1 Juli ulang tahun Polri, jadi Polres Manggarai melaksanakan kegiatan donor darah. Kita mengingat bahwa kita sebagai manusia mempunyai rasa tanggung jawab, kepedulian secara sosial, sehingga kita bisa memberikan, menyumbangkan darah, meringankan beban-beban masyarakat yang sedang membutuhkan darah. Kami juga minta dukungan dari seluruhnya sehingga kita sama-sama. Ia pun mengajak semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 dengan membantu orang-orang yang lemah. Mari dukung sukseskan Bayangkara yang ke-79, dan begitu juga kita selalu membantu orang yang lemah ketika kita bisa mengulurkan tangan, mungkin dari segi medis, kali ini kita bisa melalui donor darah. Begitu juga dari segi lain, kita tetap saling membantu, saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat khususnya yang ada di Ruteng. Sementara itu, Dr. Margareta Susilo dari PMI menyatakan bahwa pihaknya sangat senang dengan antusiasme peserta yang hadir yang lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan donor darah sebelumnya. Ia pun berharap agar sinergi dengan Polres Manggarai terus terjalin dan berlanjut dengan harapan jumlah peserta yang banyak untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Kami sangat senang. Memang selama ini kami sudah bekerja sama dengan Polres, rutin mengadakan kegiatan donor darah setiap 3 bulan. Tapi yang kegiatan kali ini mungkin lebih spesial karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Bayangkara. Saya sangat senang dengan antusiasme pesertanya hari ini. Terlihat dari jumlah yang datang itu lebih banyak dari yang kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya. Ya, semoga kerjasama kita akan terus berlanjut. Jadi kegiatan donor darah kita yang kita lakukan tiap 3 bulan itu akan terus berjalan, tetapi tentunya kita juga mengharapkan dengan jumlah peserta yang terus banyak. Jadi kita tidak mau pesertanya yang naik turun atau yang terlalu sedikit, karena tentunya kalau kegiatan luar gedung seperti ini kita kan tujuannya untuk menjaring lebih banyak lagi pendonor. Kegiatan donor darah ini menjadi bukti nyata kepedulian Polres Manggarai terhadap masyarakat, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga peduli dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT tengah menginventarisasi kosakata dari dialek Lamalera yang merupakan bagian dari bahasa Lamaholot untuk diusulkan masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Laporan Lady Badin. Proses inventaris ini dilakukan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan konsep-konsep budaya lokal yang unik, terutama dari tradisi perburuan ikan paus masyarakat Lamalera Lembata. Widya Bahasa Ahli Muda Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur, Hanifa Yunitaleo menyebutkan bahwa Lamalera dipilih karena kekayaan budayanya yang khas dan belum banyak terdokumentasi secara lesikal. Proses inventarisasi dilakukan dengan metode elisitasi melalui wawancara terhadap tokoh adat, lamafa atau juru
ikan paus dan juga warga setempat. Hanifah menjelaskan bahwa mereka menyusun instrumen semantik terlebih dahulu untuk menggali kosakata yang memiliki potensi kultural dan linguistik tinggi. Beberapa temuan penting diantaranya adalah kosakata seperti Briung Alep yang merupakan sebutan untuk pembantu juru tikam. Istilah ini belum masuk di KKBI, namun memiliki konsep budaya yang unik dan belum tergantikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Lamalera itu sebenarnya adalah salah satu dialek dari bahasa Lama Holot kalau kita merujuk pada peta bahasa Badan Bahasa. Jadi yang kami maksudkan dengan bahasa Lamalera di sini adalah salah satu dialek dari bahasa Lama Holot. Kami melihat budaya yang unik dari masyarakat Lamalera yaitu penangkapan paus. Nah, dalam KBBI sendiri ada 2 kosakata yang berkaitan dengan perburuan paus yang sudah masuk, yaitu kosakata dengan entry Lamava dan kotak lemah untuk penyebutan paus. Nah, dari situ kami melihat bahwa sebenarnya potensi kosakata yang berkaitan dengan perburuan paus ini mungkin masih banyak, tapi belum kami gali. Nah, kalau kami gali lebih banyak lagi, bisa jadi kami bisa mendapatkan banyak entry yang dapat kami usulkan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Hanifah juga menyatakan antusiasme masyarakat Lamalera terhadap program tersebut sangatlah tinggi. Dirinya menjelaskan bahwa tantangan utama dalam proses tersebut adalah perbedaan fonetik, di mana beberapa bunyi khas dalam bahasa Lamalera harus disesuaikan agar bisa diterima dalam sistem bunyi bahasa Indonesia. Proses ini akan melibatkan para pakar dan masyarakat adat melalui lokakarya sebelum diajukan ke sidang komisi bahasa. Respon masyarakat itu sangat positif. Ketika kami turun lapangan, kami mendapatkan bantuan dari masyarakat yang sangat banyak. Jadi ada banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk memberikan kami informasi, baik dari kepala desa, tokoh-tokoh adat, maupun orang-orang yang berperan langsung di laut ya. Jadi menunjukkan bahwa sikap bahasa masyarakat Lamalera terhadap bahasa mereka itu sangat tinggi, sehingga mereka ikut bangga juga ya bahwa kosakata-kosakata mereka ini akan terjaring dan turut masuk menjadi warga KBBI. Jadi distandarkan untuk masuk ke dalam entry bahasa Indonesia. Hanifah berharap kosakata dari wilayah timur Indonesia, khususnya NTT, memiliki kesempatan yang sama untuk masuk KBBI seperti bahasa dari wilayah barat Indonesia. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Menjaga warisan adat dan semangat menghormati alam, Bupati Nagekeo buka secara resmi gelaran pacuan kuda Piala Bupati Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli. Sudah bongkar Kitian. Masih Hoga Sabu memimpin. Hoga Sabu memimpin. Hoga Sabu disusul Bintang Selatan. Bintang Selatan disusul Perintis Princess. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus membuka secara resmi gelaran pacuan kuda Piala Bupati Nagekeo 2025 yang berlangsung di sirkuit angin laut Desa Tonggo Rambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo pada Minggu 15 Juni 2025. Menurut Bupati Simplicius, gelaran pacuan kuda tidak hanya mempertontonkan adu kecepatan kuda bersama para joki, tetapi juga membangun semangat menghormati alam, menghargai warisan, dan menjaga kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Menurutnya, kegiatan tersebut sebagai simbol kebangkitan semangat dan menjaga kekompakan serta cita-cita luhur dalam membangun Kabupaten Nagekeo. Ajang pacuan kuda hari ini adalah nafas dari tanah Nagekeo yang hidup kembali. Kita hadir menyaksikan bukan hanya adu cepat antara kuda dan para joki, tapi juga semangat menghormati alam, menghargai warisan dan menjaga jalinan adat yang diwariskan oleh para leluhur kita. Tugu Jarang yang pertama kalinya dilombakan di ibu kota Mbai ini karena 3 perlombaan sebelumnya dilakukan di Kecamatan Bawai. Bukan sekedar tradisi hiburan, tetapi simbol dari keberanian, kecerdasan, dan keharmonisan antara manusia dan hewan, antara masyarakat dengan budayanya. Sorotan matahari di atas padang pacuan, debu yang berterbangan bersama dengan derap langkah kuda,
dan teriakan sorak-sorai dari para penonton semuanya bersatu menjadi laga kebanggaan Nagekeo. Kegiatan ini adalah kebangkitan semangat berlari bersama dalam kekompakan dan cita-cita. Kita ingin Nagekeo tidak hanya dikenal karena alamnya yang indah, tapi juga karena budayanya yang teguh dan rakyatnya yang bersatu padu. Dirinya berharap melalui gelaran tersebut dapat membangkitkan semangat persaudaraan serta memperkuat ikatan sosial masyarakat Nagekeo dengan menjunjung tinggi semangat sportivitas. Seremoni pembukaan pacuan kuda Piala Bupati Nagekeo 2025 berlangsung meriah dengan ribuan penonton yang memadati arena sirkuit Angin Laut Tonggo Rambang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Bintang Selatan, terima ya Mahat. Jauh sekali Yoga Sabu meninggalkan kawan-kawannya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPO terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Laporan Suimam. Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Vincenzius Tala, mengatakan langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang adil dan merata hingga pelosok daerah. Dijelaskan, saat ini terdapat satu sekolah luar biasa SLB negeri yang secara khusus melayani siswa berkebutuhan khusus di Manggarai Timur. SLB ini menjadi tumpuan utama dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak disabilitas. Selain SLB, sejumlah sekolah reguler di jenjang SD dan SMP juga telah membuka diri dan menerima siswa disabilitas. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang merata hingga ke daerah terpencil. Lanjut Tala menuturkan, Dinas PPO Manggarai Timur juga memberdayakan fasilitator pendidikan fisik untuk memberikan pendampingan kepada guru-guru terutama di daerah terpencil. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam menghadapi tantangan mengajar siswa disabilitas. Dinas PPO Manggarai Timur sudah dan akan terus memberdayakan para fasilitator pendidikan inklusif untuk melakukan pendampingan terhadap guru-guru di daerah terpencil dalam mengajar anak-anak disabilitas. Dinas juga berkomitmen untuk membangun saraf yang ramah disabilitas sehingga dapat diakses oleh siswa yang berkebutuhan khusus itu. Lalu sosialisasi kepada orang tua juga dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua dan pentingnya bagi anak-anak disabilitas sehingga mereka dapat mengakses pendidikan. Ditambahkan, upaya ini tidak hanya memperkuat sistem pendidikan inklusif di Manggarai Timur, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah daerah menilai bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 17 Juni 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.